Oke, di sini saya akan memberikan cara untuk membuat email address ya dengan custom, artinya kita bisa membuat sebebas mungkin dan itu tergantung dari domain sebuah website. Nah, untuk cara dapat domainnya itu bebas, kalian bisa dapat mau beli di manapun itu, di platform manapun ataupun kalian dapat secara gratis. Nah, di sini saya menggunakan benefit dari akun GitHub karena ini juga salah satu permintaan dari teman untuk membuat menggunakan ya domain khususnya .me itu yang 1 tahun gratisan dipergunakan buat custom email address. Nah, itu caranya tuh gimana? Dan di sini pertama kita pergi ke Microsoft-nya dulu, kita login ya buat akunnya. Saya menggunakan akun Outlook seperti biasa dan kalau sudah kita ke websitenya GitHub Student. Dan kita langsung aja login, yang pastinya GitHub Student-nya itu harus sudah mempunyai akses ke benefitnya. Benefitnya itu artinya kita sudah memiliki atau menjadi GitHub sebagai seorang siswa. Nah, untuk cara membuat GitHub Student itu sudah di-upload kan bisa lihat aja dan saya langsung skip dan akhirnya saya login menggunakan akun GitHub yang sudah menjadi student alias sudah terapprove ya. Ini dia. Kita sudah bisa lihat saya sudah mendapatkan benefit. Benefitnya ada 75 ya, cukup banyak. Tapi yang pasti kita menggunakan khususnya domain tersebut. Domainnya itu bisa kita gunakan, bisa menggunakan .tats atau .me. Tapi kita menggunakan .me aja karena lebih familiar. Nah, di sini kita langsung aja klik ya. Sebetulnya nih cara untuk klaim domain .me ini sudah ada di video lainnya, cuman kita percepat aja ya. Kita sekalian coba cek lagi aja apakah masih bisa di tanggal 21. Ini saya coba isi bebas ya, misalkan Edu Francis gitu. Nah, di sini kita pilih yang .me ya. Karena kini pastinya gratisan, tidak usah bayar. Kita pilih langsung aja daftar ya. Ini saya skip aja daftar cepet karena saya tidak mau lama-lama. Dan di sini seperti biasa mengisi alamat terserah kalian mau alamat asli atau alamat palsu, terserah yang penting isi aja alias ada tulisan. Itu yang penting. Dan nomor teleponnya pun tidak wajib bisa dihubungi karena kita tidak meminta verifikasi. Tapi kalau mau ya usahakan kalau pengen awet pakailah nomor asli Indonesia. Dan setelah kalian isi apapun itu bebas ya kita langsung aja tulis confirm order ya atau klik. Itu artinya kita sudah mendapatkan akun, bukan akun ya, kita mendapatkan domain gratis ya .me dengan edufrancis.me seperti tadi. Ini dia, kalian bisa lihat sudah aktif ya edufrancis, expirednya 1 tahun, tahun 2024 tanggal 20, karena kita buatnya tanggal 21. Nah, kalau misalkan sudah jadi, kita cek-cek dulu aja ya, ini di dashboardnya. Kemudian kalian pergi ke domain list, itu yang kita tahu domain apa aja atau daftar domain apa aja yang kita miliki atau statusnya aktif maupun yang tidak aktif. Kita hanya memiliki satu domain karena kita sudah ngeklaim. Nah, di sini kita langsung aja klik manage. Di bagian manage ini kan bisa mengatur semuanya ya. Mau itu domain kontak, tadi juga ada address email, ada juga intinya semua ya. Bisa mengatur DNS ya. Untuk name servernya itu bisa kalian atur sendiri. Tapi kalau yang sekarang ini kita menggunakan bawaan. Bawaannya itu ya artinya kita menggunakan dari aplikasi atau website dari Namecheap. Jadi kita bisa nge-custom ya, custom name servernya tuh bisa di custom dengan cara ya diklik aja tuh di bagian name chipnya. Nah, kemudian kita langsung aja ya pilih custom DNS itu ada pilihannya. Nah, untuk isinya mau diisi apa? Nah, kita menggunakan ya customnya itu dari aplikasi atau software ataupun juga website ya. Nah, untuk nama websitenya itu kita menggunakan Cloudflare. Ya, ini website yang bisa membantu kita untuk mendapatkan DNS alias name server. Dengan begitu kita bisa memiliki hosting dan memiliki email, custom email. Nah, di sini kita langsung aja untuk buka
aplikasi Cloudflare. Bukan aplikasi ya, ini website ya, salah bilang. Nah, ini langsung aja kita buka website Cloudflare-nya, kalian login ya, login aja. Kalau kalian sudah login, di sini kita banyak ya pilihannya. Kita ke menu website bisa domain registrasi. Nah, di sini kita pilih domain ya. Domain registration karena kita ingin mendaftarkan domain kita. Domainnya dapat di mana? Ya tadi itu yang kita daftarkan di Namecheap. Itu dia domainnya edufrancis.me. Ya kita langsung aja copy paste aja untuk domainnya, kita copy paste dan sebelum itu kita cek dulu ya. Ternyata sudah betul, maka langsung aja kita tambahkan. Di sini langsung tempelkan dan kita cek, ternyata tidak bisa karena kita menggunakan HTTPS. Kita cukup menggunakan .me, tidak usah HTTPS langsung karena kita tidak usah menggunakan SSL. Nah, kalau misalkan sudah ada pilihannya nih, ada banyak. Kalian gunakan yang gratisan, karena kita kaum gratisan tidak usah yang terlalu berbayar. Karena pastinya harus, kalau bisnis itu $200 tiap bulan, ya. Itu untuk khusus bisnis. Tapi karena kita hanya mencoba, sekalian testing, kita pakai yang custom plan alias gratisan. Dan kita sudah mendapatkan yaitu meskipun fiturnya beda ya itu wajar aja karena kan gratisan. Tapi kita langsung aja continue, tidak usah banyak cincau dan kalian bisa lihat di situ kita lagi di review untuk DNS-nya ya. DNS record-nya itu lagi di scan. Dan itu secara otomatis dari Cloudflare-nya untuk scan DNS kita alias domain yang kita dapatkan, ternyata ini dia hasil scan-nya. Hasil scan-nya juga banyak ya, ada sekitar 11 atau 12 gitu. Cukup banyak dan kalian tidak usah matikan hidupkan, kalian langsung aja klik continue. Nah, di sini kalau sudah langsung aja continue cepat dan ini dia untuk name servernya ya. Tadi kan kita bisa custom tuh dari domain.me di website Namecheap. Nah, kita copy paste aja untuk name servernya karena kita bisa mengcustom atau sebebas yang kita maukan. Nah, di sini saya langsung aja untuk mengcopy ada dua ya. Kita cukup pakai dua aja pasti bisa. Nah, untuk di sini saya sudah copy paste semuanya untuk name server dari Cloudflare. Kalau sudah kita langsung get started dan tulis done ya tadi. Di sini lagi di improve quality-nya, optimize dan summary. Itu ada 3 tahap. Tapi kita tidak usah langsung aja finish later kemudian. Nah, di sini kita sudah memfinish alias sudah mengcustom name servernya. Biasanya kalau begini kita disuruh menunggu terlebih dahulu sampai yaitu akan berubah karena kita kan butuh proses buat mengubah dari name servernya. Kalau ditulis sih biasanya 2 hari 48 jam, tapi kita tidak usah ya karena kita tunggunya cukup beberapa jam itu pasti akan nyala alias sudah keganti untuk name servernya. Di sini bisa lihat buktinya masih pending, artinya masih ditunggu aja. Nah, di sini kalian sudah lihat ya, sudah aktif untuk name servernya sudah keubah karena saya sudah menunggu beberapa jam dan langsung tulisannya tanda centang alias kita sudah diprotek menggunakan pihak ketiga yaitu Cloudflare. Nah, secara otomatis kita langsung aja pergi ya ke bagian email. Nah, di sini kita langsung aja ke email alias email routing ya. Ini kita tulisannya kan bisa create a custom email address for your domain alias kita bisa ya mengcustom ya domain. Jadi kita mendapatkan email dan biasanya kan menggunakan gmail.com, outlook.com itu kan sudah secara otomatis. Nah, di sini kita bisa menggunakan bebas. Nah, bebasnya itu kita dari domain yang kita dapatkan atau kita daftarkan tadi. Nah, di sini tulisannya kan kita custom address. Nah, custom address-nya itu namanya. Namanya itu mau diisi apa? Misalkan, ya intinya namanya bebas ya. Nah, itu untuk destination itu alias kalau misalkan ada seseorang mengirim ke alamat address edufrancis.me itu, nanti pesan yang didapatkan itu akan dikirimkan kemana? Nah, ini sebagai contoh saya isi aja ya. Misalkan sesuai dengan namanya, Van S. Eagle, lalu edufrancis.me. Nah, untuk destination.
Kalau destination ini kita pilih dengan gmail.com ya. Di sini saya coba langsung copy paste aja untuk destinasinya. Pastikan gunakan Gmail atau bisa menggunakan aja Outlook. Yang penting kalau disarankan Gmail aja ya. Nah, di sini saya sudah isikan untuk gmail.com-nya dan kita bakal cek ya. Kita klik bagian tombol biru itu, create and continue. Di sini masih loading karena masih biasalah refresh. Nah, di sini tulisannya sudah ya masih pending karena kita butuh verifikasi email. Langsung aja diklik, tidak usah lama-lama. Dan kalau sudah pastinya masih loading. Untuk memverifikasi email kalian itu emang betulan email atau email kayak email 10 menit gitu. Nah, kalau sudah itu alias kita sudah berhasil dan kita mengkonfigurasi atau men-setting bagian DNS. Nah, di DNS ini kita lihat ya di bagian required itu alias yang dibutuhkan sama konflik. Jadi ada beberapa DNS itu yang konflik, alias konflik itu yang bertabrakan ya. Jadi nggak dibutuhkan karena kan DNS itu DNS yang menyebabkan masalah. Karena menyebabkan masalah tentunya tidak dibutuhkan. Nah, di sini saya sudah coba untuk add ya, tidak berhasil. Kenapa? Karena saya belum menghapus bagian konflik records-nya ya. Kalian bisa lihat tadi di bagian atas itu. Bagian konfliknya belum saya hapus karena ada beberapa bagian seperti ada 6 ya kalau tidak salah itu belum saya hapus. Itu oh ya ada 5. Itu ada 3 2 1 4 5 ya. 1 2 3 4 5 itu belum saya hapus untuk bagian name records-nya ya di bagian DNS-nya itu. Nah, maka dari itu kita pergi ke bagian DNS ya, pergi ke bagian records, kita open link in new tab. Nah, kita coba cocokin ya, itu dia tulisannya. Kita bagian records dan betul. Di sini ada banyak. Nah, ini kita cocokkan aja. Ternyata tuh 3 2 1 4 5 betul. Jadi bagian 3 2 1 4 5 itu kita hapus, kita edit dulu ya. Nah, itu yang diperlukan tuh yang bagian bawah. Karena yang di bagian bawah diperlukan, nggak usah dihapus alias biarkan aja sampai nantinya aktif. Nah, di sini kita edit aja untuk langsung kita delete. Ada 5 ya, yaitu 3, 2, 1, 4, 5. Jadi ini urut sudah, maka secara otomatis tidak usah khawatir kalau misalkan ada yang kelewatan. Nah, ini langsung aja delete. Sisa 2 lagi yang kita bakalan delete. Untuk yang bagian atas itu tidak usah karena sudah tulisannya proceed ya statusnya. Dan langsung hapus aja yang tidak penting. Untuk bagian bawah itu tidak usah ya. Meskipun tertulis harus dihapus tapi tidak usah dihapus. Karena itu di bagian required records itu diperlukan. Maka kita klik aja continue. Nah, di sini sudah berhasil kita buat untuk custom emailnya. Buktinya dari mana? Karena tulisannya sudah berwarna hijau alias sudah kebuat untuk emailnya ya, custom emailnya tadi yang menggunakan francis.me, edufrancis.me ya, domainnya itu. Nah, di sini saya bakal coba untuk mengirimkan sebuah email buat memastikan. Nah, ini dia custom emailnya dan destinasi. Jadi kalau kita kirim ke custom email tersebut, pesan yang kita dapatkan akan berada di yaitu friendxeagle@gmail.com. Jadi akan muncul pesannya di situ. Kalau kita misalkan mengirim ke custom address-nya bagian .me. Nah, jadi ini kita menggunakan pihak ketiga dan cukup membantu karena ini salah satunya juga gratisan. Nah, kita bakal coba ya untuk mengirimkan email atau pesan gitu ke email address yang sudah kita buat dengan custom ya. Kita coba menggunakan email apapun gitu, yang penting email. Tapi di sini saya bakalan coba untuk mengirimkan pesan ke email address custom tapi menggunakan akun Gmail yang lain. Jadi bukan akun Gmail yang beda. Usahakan yang beda ya, jangan yang sama. Kita coba lihat di bagian sini saya sudah mempunyai akun Gmail. Nah, di sini saya langsung kirim aja ke custom address-nya tadi. Kalian bisa lihat itu custom-nya sudah address-nya edufrancis.me, bukan Gmail ya address custom-nya. Nah, di sini saya cek tes domain ya. Kita coba lihat.
Xinjia, biasa Imlek. Langsung aja kita lihat sudah terkirim pesannya dan kalian pergi ke yang destinasi. Ternyata belum masuk, kita refresh lagi, belum masuk. Kita coba cek ke bagian semua email, bagian spam, kita coba cek, ternyata oh sudah masuk nih di bagian spam ya, karena terlihat satu tulisannya. Nah itu dia, kita coba laporkan bukan spam, kita bagian kotak masuk dan betul, ternyata Ancol Maskel itu mengirimkan ke email edufrancis.me, tetapi pesan yang didapatkan itu berada pada yaitu gmail.com tadi. Karena itu kita menggunakan Cloudflare, jadi ada saling berhubungan lah. Nah, dengan begitu ya kita bisa mendapatkan pesan meskipun address emailnya itu tidak wajib, yaitu friendxeagle yang gmail.com itu tidak wajib. Kita bisa menggunakan custom hanya dengan menggunakan Cloudflare. Itu buktinya kita sudah mendapatkan atau receive sebuah pesan satu kali karena kita baru mencobanya baru kali ini. Jadi buat caranya itu simple karena kita menggunakan pihak ketiga dan menggunakan plan yang gratisan.